Ya, ada yang dari Aceh Singkil, teman Aceh Singkil ya, Ariska. Baik, perkenalkan, nama saya Fajar Okta Widarta. Ya, saya Fajar Okta Widarta. Saya kelahiran Aceh Tamiang, ya, Kuala Simpang, 10 Oktober tahun 87. Nah, kemudian saya menempuh SMA dulu namanya SMA Patranusa Rantau Aceh Tamiang, ya. SMA swasta, SMA plus Patranusa Aceh Tamiang. Sekarang sudah dinegerikan, namanya berubah, lupa saya apa namanya sekarang. Saya kemudian menempuh pendidikan S1 di pendidikan biologi Universitas Syah Kuala, selesai tahun 2009. Kemudian saya lanjutkan S2 pendidikan biologi di Universitas Negeri Medan, ya, juga bidangnya biologi. Dan saya juga sebelumnya waktu SMA juga senangnya seperti teman-teman, ya, senang dengan biologi. Jadi karena sudah terlanjur cinta dengan biologi, jadi sampai sekarang pun tetap bergelut dengan biologi. Alhamdulillah saat ini saya berprofesi sebagai seorang dosen. Saya di Universitas Teguh Umar, ya, Melabuh, Aceh Barat, tinggal di Nagan Raya. Itu ada nomor HP saya. Kalau saya tidak salah, subuh tadi saya dikabari oleh admin bimbel Pak Manap bahwa sudah dibuat grup, ya, dibuat grup. Nanti kita bisa bahas-bahas soal-soal, kalau tidak sempat di pertemuan ini bisa kita saling sharing di grup itu, gitu. Grup khusus untuk biologi. Selain saya nanti juga ada Pak Fahmi, ya. Pak Fahmi itu dosen di Universitas Samudra Langsa. Jadi kita berupaya mengoptimalkan segala sumber daya yang ada di Aceh agar sama-sama kita mengangkat harkat dan derajat masyarakat Aceh. Semoga kita dapat masuk, ya, target Pak Manov bisa masuk 3 besar lah nanti dalam perankingan juara OSN di tingkat nasional, ya. Sama-sama kita harus kerjasama ini. Nah, ini email saya. Kalau ada apa-apa juga dihubungi saya via email. Saya juga punya akun YouTube, ya, YouTube channel. Jadi bisa di setiap Fajar Okta Widarta ada beberapa rekaman mengajar saya tentang biologi yang saya rekam, gitu, ya. Tapi tidak rutin memang karena saya juga ada kesibukan lain di kampus. Nah, ini saya dulu nih, ini motivasi, ya. Ini saya waktu SMA dulu, ini pertama sekali saya menginjakkan kaki di Banda Aceh, ya. Sama saya juga dulu orang dari kampung, dari pedalaman Aceh Tamiang. Untuk ke Banda Aceh saja saya sulit, ya, karena nggak ada momen, nggak ada saudara. Maka ini pertama sekali saya ke Banda Aceh, ikut kegiatan Olimpiade juga di tingkat provinsi. Nah, waktu terus berjalan, sekarang berganti, sekarang juga adik-adik untuk melanjutkan perjuangan, gitu, ya. Baik, sebelum saya masuk ke pembahasan soal, saya mau kasih sedikit tips dan trik, ya. Nah, dari pengalaman-pengalaman saya. Jadi yang pertama itu, ya, kita perlu mengetahui dan menguasai lingkup materi yang akan diuji. Nah, jadi adik-adik belajarnya biar fokus, ya. Tak usah belajar yang tidak masuk dalam lingkup materi yang akan diujikan. Jadi fokus belajarnya. Nah, yang kedua, adik-adik harus mengetahui aturan penilaian. Ya, saya tidak update nih bagaimana aturan sekarang, ya. Kalau dulu ada benar plus 4, salah -1. Kalau kita kosongin nilainya 0. Nah, jadi itu juga harus diketahui. Sehingga karena kan kita bicaranya nih bicara skor tertinggi nih untuk jadi juara. Maka salah satu yang akan menentukan bukan hanya penguasaan kita terhadap materi biologinya, tapi juga bagaimana kita bisa mengambil kesempatan dari aturan-aturan penilaian. Bilang, ini aku tembak enggak, ya? Jangan nanti kalau ditembak dikurangi atau apa. Saya tidak tahu aturan yang sekarang, jadi nanti teman-teman boleh dibaca lagi, ya. Bagaimana aturan yang sekarang, apakah ada pengurangan, apakah seperti apa poin-poinnya, jadi bisa disiasati. Yang pertama, berapa? Yang ketiga, itu mulai dari yang mudah. Nah, ini semua sudah tahu lah nih.
dan mulai dari yang diyakini benar atau salah. Adik-adik, nanti kita akan lihat banyak soal-soal dalam bentuk multiple choice misalnya, 1, 2, 3, 4 ya, A, B, C, D pilihannya. Kita bisa mulai dari mana yang kita yakin paling benar atau salah. Dari situ kita bisa mengeliminasi pilihan jawaban. Ya. Kalau awalnya ada 4 pilihan jawaban, kita tinggal harus memilih 2. Karena ada jawaban yang sudah kita eliminasi. Mohon maaf, tolong mikrofonnya dimatikan dulu supaya suaranya tidak terganggu. Untuk Tedrik, saya dan petulis. Lutfia Tunisa, Muhammad Ikram, mohon kalau bisa mikrofonnya di-mute-kan dulu. Semuanya sama. Supaya suaranya tidak masuk ke ruang Zoom kita. Nah, yang terakhir, soal-soalnya banyak menuntut kita untuk berpikir kritis, analitis, dan prediktif. Nah, jadi harus mulai dibiasakan nih, berpikir kritis, analitis, dan prediktif. Prediktif itu artinya kita bisa memprediksikan kalau dia begini berarti kedepannya akan begitu gitu ya. Jadi kemampuan bernalarnya juga dituntut. Sebentar ya. Maka suaranya terlalu semua. Baik, sekarang sudah ada sekitar 11 orang ramen. Baik, bagaimana arahan dari panitia? Ya, jadi saya kemarin di kontak panitia, bimbel Pak Manap dan teman-teman untuk hari ini membahas soal-soal tingkat provinsi tahun 2022. Ya, 2022. ID-nya. Belum masuk. Ya. Word-nya. Bisa kelihatan ini? Kelihatan. Bisa ya? Bisa ya? Oke, ini yang kita bahas hari ini. Kita coba kupas soal-soal KSM tingkat provinsi tahun 2022, tahun yang lalu berarti ya. Sebentar. Saya pilih ini saja supaya lebih mudah. Supaya lebih enak belajarnya. Kelihatan yang saya tampilkan? Apakah kelihatan? Kelihatan ya? Lutfia Tunisa, kalau kelihatan tolong mengangguk. Kelihatan yang saya tampilkan? Oke, baik. Kita mulai. Ini soal pertama. Saya yakin teman-teman juga sudah coba bahas ya. Ingat tadi kata kuncinya, pertama, kita kalau dalam pilihan multiple choice, kita tidak harus mengetahui semua informasi yang ada di soal. Tapi yang paling penting apa? Kita bisa memilih jawaban terbaik. Nah, jawaban yang paling tepat dari pilihannya. Soal pertama, dia bicara tentang alveolus ya. Semua sudah tahu lah alveolus itu kantung-kantung kecil dalam paru-paru ya, yang dia tempat gas exchange ya, pertukaran gas oksigen dan CO2.
Katanya apa? Alveolus adalah kantung udara berdinding tipis, dapat mengembang dan berbentuk seperti buah anggur. Oke. Struktur alveolus dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, dikasih Z, dia kasih X, dia kasih Y gitu ya. Nah, gitu besar. Ini alveolusnya. Perhatikan. Nah, berdasarkan gambar di atas, perhatikan beberapa pernyataan berikut ini. Nah, pernyataan 1, 2, 3, 4, dan 5. Teman-teman, Gabung rapat. seperti trik yang saya bilang tadi. Silakan dibaca pernyataan 1, 2, 3, 4, dan 5. Mana dari pernyataan itu yang teman-teman pasti benar dan mana yang teman-teman yakin ini salah ini. Yang mana? Coba Lutfia Tunisa dulu. Dibaca pelan-pelan. Dari pengetahuan biologi yang ada sekarang, yang kalian punya masing-masing, dari pernyataan 1, 2, 3, 4, 5, mana yang yakin salah dan yakin benar. Kalau ragu-ragu jangan dulu. Mulai dari yang yakin, paling yakin benar. Mana? 1. Jika bagian yang ditunjuk oleh huruf Y tidak berfungsi, ya yaitu dia menunjukkan bagian seperti bagian dinding yang membungkus alveolus ya, maka akan menyebabkan penyakit yang disebut atelektasis. Ada yang tahu atelektasis itu apa? Apakah atelektasis berkaitan dengan tidak berfungsinya bagian Y, tidak berfungsinya bagian apa tuh yang berada di sekitar alveolus, jaringan yang ada di sekitar alveolus? Yuk kita lihat kemari. Kelihatan PPT saya kelihatan? PowerPoint-nya kelihatan? Kelihatan. Kelihatan. Nah, ini saya bantu supaya lebih cepat. Atelektasis itu disebabkan adanya sumbatan. Jadi dia itu penyakit atau kelainan yang disebabkan oleh adanya sumbatan. Bisa berupa tumor, benda asing, atau lendir di saluran pernapasan. Ini sumbatan saluran pernapasan. Saluran ya, yang namanya saluran kan dia ada rongga gitu ya. Misalnya dari trakea, kemudian ke bronkus, bronkiolus, itu namanya saluran sampai ke alveolus. Penyumbatan atau obstruksi tersebut dapat terjadi di pipa saluran pernapasan, yaitu trakea, bronkus, dan bronkiolus. Nah, berarti atelektasis itu tidak ada kaitannya dengan tidak berfungsinya dinding atau selaput atau apa namanya jaringan yang membungkus alveolus. Maka yang nomor 1 sudah ketahuan biasa. Nah, maka kita langsung pilihan jawaban. Maka ketika dia tanya pernyataan yang benar adalah tadi yang salah yang mana nomor 1, maka pasti bukan jawabannya, bukan jawabannya. Pilihan tinggal C atau D. Lihat C atau D. C atau D itu mana yang sama? Lihatnya. 3 sama, kemudian 4 juga sama. Berarti 3 dan 4 sudah pasti benar. Jadi kalau mau cepat jawabannya ya. Kita lihat 3 apa dia bilang. Bagian yang ditunjuk oleh huruf Z berdasarkan penelitian jumlahnya meningkat pada perokok, tapi kemampuannya dalam melaksanakan fungsinya berkurang. Z itu ini, ya ini, macam zat yang membantu apa untuk mengikat oksigen gitu ya. Nah, yang nomor 4 dia bilang jika bayi dilahirkan dalam kondisi prematur, maka bagian yang ditunjuk oleh huruf Z, nah tuh, ini huruf Z digambar, ini macam apa ya dia yang menangkap oksigen seperti itu, belum berfungsi sehingga menyebabkan bayi mengalami sindrom gawat pernapasan. Jadi ada zat tertentu yang bagi bayi prematur itu dia belum berfungsi, maka dia dapat menangkap mengalami gangguan pernapasan. Nah, pasti masalahnya coba kita lihat kemari. Nah, kalau pada kasus bayi prematur ya ada nama zat namanya surfaktan nama zatnya. Ya. Jadi sindrom gangguan pernapasan itu adalah satu masalah yang rentan terjadi pada bayi prematur. Gangguan ini terjadi saat paru-paru tidak menghasilkan jumlah surfaktan yang cukup
Hal ini adalah zat yang dapat membuat kantung udara kecil di paru-paru tetap terbuka. Akibatnya si kecil sering mengalami kesulitan untuk mengembangkan paru-parunya, menarik oksigen hingga membuang karbon dioksida. Makanya benar. Nah, jadi kita tinggal lihat dari pilihan C dan D itu antara 2 dan 5 mana yang kira-kira salah ya, sehingga dia kita eliminasi. Kita lihat yang kedua, sel yang menyusun alveolus ya, sel yang menyusun dinding alveolus itu merupakan sel epitel squamosa. Squamosa itu nama kampungnya apa ya? Bentuknya seperti apa? Pipih. Ya, epitel itu kan ada yang pipih squamos, ada yang pipih selapis yang di alveolus, ada pipih berlapis ya, ada kuboid berbentuk kubus, ada kubus lapis, ada kubus berlapis, ada epitel gitu ya. Bahkan ada yang transisional, misalnya pada vesica urinaria. Apa itu? Vesica urinaria, kantung urin. Jadi dia bisa berubah ya dari kubus bentuknya ketika kantung urin kosong. Ketika kantung urin terisi oleh urin, maka dia akan memipih. Itu namanya epitel transisional. Nomor 2 benar. Memang alveolus dia sel epitelnya tipis. Secara fisiologi itu penting sehingga dapat terjadi pertukaran atau perpindahan oksigen dan CO2 dari alveolus ke kapiler di paru-paru. Maka 2 benar. Kalau 2 sudah yakin benar, maka pasti jawabannya cendol. C ya, 2, 3, dan 4. Nah, begitu dia cara melihat jawabannya. Jadi begitu tahu yang ini salah nih, lalu eliminasi pilihan yang salah itu. Ya, jawaban saya pertama itu C, 2, 3, 4. Jelas? Ada pertanyaan? Suaranya masih terdengar? Azra Windia, coba mengangguk. Saya nggak tahu nih, tipis sekali soalnya. Yuk, sambilan kita belajar sedikit, saya kasih materi tentang, ini ada materi bagus, sebentar ya. Tentang pernapasan. Mana tahu bisa ditanya lain lagi ya. Ditanya tentang terkait dengan alveolus dan paru-paru. Ini pernapasan. Azra Windia Firzana, coba hidupkan videonya sebentar. Azra Windia. Azra. Terdengar suara saya? Kalau iya, ngangguk. Terdengar, Pak. Oke, gambarnya kelihatan? Kelihatan, Pak. Gambar apa sekarang yang saya tampilkan? Oke, semoga kelihatan ya. Karena kadang-kadang internetnya sering bermasalah ya. Saya pakai WiFi kampus nih. Saya khawatir nanti tiba-tiba mati, kawan-kawan diam-diam saja. Baik, saya lanjutkan. Nah, ini kita tahu ini bagian dari saluran pernafasan ya. Ya, teruskan saja. Nah, ini adik-adik ya, mungkin beberapa dari teman-teman masih ada yang belum dapat informasinya bahwa ada yang namanya itu paru-paru kanan kiri beda jumlah lobusnya ya. Kita bisa lihat ini ada 1, 2, 3, di paru-paru kanan ada 3 lobus nanti. Ya, ini 1, 2, 3 ya. Sementara kalau di paru-paru sebelah kiri ya kita hanya ada 2 lobus. 1, 2. Nah, jadi mana tahu bisa ditanya tentang masalah jumlah lobus sudah kelihatan. Para ahli biologi mengatakan bahwa mengapa tidak seimbang ya, mengapa di sebelah kiri itu paru-parunya hanya ada 2 lobus gitu. Sebelah kanan ada 3, ini 1, 2, 3. Di sebelah kiri hanya ada 2 lobus.
para ahli mengatakan ini karena keberadaan jantung yang lebih condong ke bagian kiri rongga dada, sehingga keberadaan jantung itu mendesak ya, agak menekan paru-paru sehingga karena sehingga bisa dipahami karena adanya paru-paru, adanya jantung di sana, maka perkembangan paru-paru tidak bisa sampai 3 lobus karena ada jantung. Nah, kemudian ini kita bisa lihat ya di dalam nih tentang kantung alveolus ya. Ada yang namanya actinus ya. Actinus itu beberapa lobus ya. Ini pleura, nah selaput pembungkus paru-paru. Kemudian ada masalah tulang. Ini teman-teman pasti sudah hafal nih ya. Mana klavikula, mana manubrium ya. Tulang dada ini yang melindungi jantung dan paru-paru. Ada kaki pedang, kemudian ada rusuk sejati. Nah, 7 pasang kiri dan kanan. Ada rusuk palsu ya, dari 8 sampai 12 itu rusuk palsu. Nah, dan ada yang namanya rusuk terbang atau melayang ya, karena dia pada bagian ujung yang satu berikatan dengan tulang belakang, tapi bagian depannya dia tidak terikat dengan apapun. Yang sejati itu bila salah satu ujungnya berkaitan dengan tulang belakang ya, dan ujung lainnya berkaitan dengan tulang dada. Itu yang sejati. Tentang diafragma. Oke, itu sedikit tentang kondisi paru-paru dan tulang. Ya. Ini ada bagian-bagiannya atas. Baik, cukup nanti saja kalau ada soal lagi tentang pernapasan kita lihat lebih jauh ya. Baik, kita teruskan. Soal nomor 2. Nah, ini lagi-lagi kita dituntut mampu berpikir analitis dan prediktif. Sekelompok peneliti melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengevaluasi pengaruh defisiensi. Defisiensi itu artinya apa? Kekurangan vitamin D3. Kita olah aja dari 3 ya. Vitamin itu ada D3. Nah, terhadap kualitas semen. Ini bukan semen andalas ya, atau semen 3 roda, bukan. Semen ini maksudnya mani ya. Jadi ketika kita dalam biologi bicara masalah mani, kita harus tahu bahwa di dalamnya itu ada yang namanya sel sperma dan cairan-cairan yang berasal dari berbagai kelenjar reproduksi ya. Nah, pada pria yang merupakan tempat pemberi nutrisi bagi si sperma dan sebagai medium untuk sperma dapat hidup dan berenang. Jadi kalau tidak dia mati kalau tidak ada cairan itu. Sebanyak 112 partisipan terlibat dalam penelitian ini yang dibagi menjadi 2 kelompok menurut tingkat serum vitamin D. Vitamin D3. Oke. Kelompok normal atau kelompok FDN, jadi normal itu FDN, dan kelompok defisiensi atau kelompok di VDD. Jadi VDD itu yang kurang. Kalau yang normal VDN, N normal, D defisiensi. Semen atau mani tadi dianalisis dengan pemeriksaan fisik pada 2 kelompok, ya secara fisik, ya secara kasat mata. Apa yang dilihat? Pertama volume, ya jumlah maninya, jumlah semennya itu banyak atau sedikit ya, volumenya, jumlahnya. Kemudian waktu likuifaksi, likuiditasnya ya, kekentalannya. Kemudian ada densitas, kerapatan. Jadi
nanti kita akan lihat berapa jumlah sperma per milimeter atau per milivolume ya. Kemudian ada motilitas. Motil itu pergerakan ya, motilitasnya, lincah tidaknya dia. Kalau spermanya tidak lincah, luyu, macam mana dia mau bertemu dengan adi ovum ya? Adi ovum jauh dia di sana. Di mana? Di simpang mesra, bukan. Di mana? Di oviduct ya, di tuba Fallopi. Bagaimana dia bisa berenang menemui adi ovum kalau abang spermanya lemah, letoy, tak bisa berenang dengan cepat. Kemudian perubahan atau deformitas sperma. Jadi itu beberapa variabel yang akan dilihat. Sebulan kemudian semen dianalisis dan dievaluasi kembali untuk mengetahui peningkatan kualitas semen setelah perawatan. Nah, hasil analisis semen disajikan pada gambar berikut ini. NS menunjukkan tidak signifikan, S menunjukkan signifikan. Ini fotonya kok pada hilang semua. Saya nggak tahu masih ada atau tidak kalian. Halo, masih ada bersama saya? Masih, Pak. Oh, soalnya di layarnya kayaknya kalian sudah terlempar semua. Baik, adik-adik, satu hal lagi yang penting adalah dalam penelitian itu signifikansi itu penting. Jadi boleh saja gambarnya, Pak ini lebih tinggi, Pak ini lebih rendah, Pak. Selama dia tidak tertulis signifikan, artinya itu tak ada beda, sama aja. Beda tapi tidak signifikan, tidak memberi arti, ya. Jadi itu harus dipahami dulu. Kita lihat. Pertama ini volume, ya. Ini normal, ini kekurangan vitamin D3, ini setelah perlakuan. Yang hijau setelah perlakuan, ya. Nah, sebulan kemudian sebenarnya evaluasi. Jadi ada perawatan TDS ini. Jadi katanya apa? Partisipan pada kelompok kedua ditindaklanjuti dan diobati ya, dengan suplemen D3. Jadi yang hijau itu setelah diberi pengobatan dikasih suplemen D3. Yang biru normal, yang merah kurang vitamin D3, yang hijau telah dikasih D3. Bagaimana dengan volume? Bagaimana dengan kekentalan ya, likuifaksinya? Bagaimana dengan densitasnya, kerapatannya? Bagaimana dengan pergerakannya? Bagaimana dengan rata-rata sperma, perubahan bentuk spermanya, rate of sperm deformity. Nah, kalau kita lihat kemampuan Anda melihat gambar atau melihat grafik juga diuji. Berikut beberapa pernyataan berdasarkan gambar di atas. Kita lihat ya. Sama juga di caranya kita langsung lihat mana yang pasti benar dan mana yang pasti salah. Saya senang cari yang salah dulu, karena cari kesalahan lebih mudah seperti ini. Kita baca dulu yang pertama, vitamin D3 faktor penting bagi kesuburan seorang pria. Vitamin D3 faktor penting bagi kesuburan seorang pria. Oke lah, bisa jadilah. Nah, abu-abu nih Pak, oke, abu-abu kita tinggalkan dulu, bisa ragu. Kita lihat yang langsung ditunjukkan di tabel. Nah, ini paling mudah nih, paling mudah kita amatin nih. Kekurangan, nomor 3 coba ya. Kekurangan vitamin D3 dapat menurunkan kemampuan gerak sperma. Clear ya yang dia bilang ya. Kekurangan vitamin D3 dapat menurunkan kemampuan gerak sperma. Tadi apa gerak sperma namanya? Motilitas ya, motil. Ini motility. Ini yang normal. Sekitar 40 ya, kurang dikit. Kemudian yang merah, yang kekurangan. Wah, jauh dia di bawah. Dan tandanya S. Artinya apa? Signifikan. Artinya perbedaan kemampuan dia bergerak atau pergerakannya, kelincahannya itu signifikan berbedanya. Antara yang normal dan yang kekurangan. Setelah diberikan perawatan, ini yang hijau, berubah lagi dia. Dan itu signifikan perubahannya. Artinya ini cukup jelas menggambarkan bahwa kalau seorang pria kekurangan vitamin D, maka akan ada masalah yang signifikan dari motilitas spermanya. Maka pegang yang nomor 3 dulu pegang, nomor 3 yang 3 itu benar. Wah, banyak kali ada A ada 3, B ada 3,
Iya, ada 3. Oke. Nggak apa-apa. Paling tidak itu yang dodol sepertinya salah ya, kan tidak ada maksud yang 3. Coba kita lihat yang lain. Yang 4, dia bilang kualitas semen dipengaruhi oleh asupan vitamin D3. Kualitas semen atau sperma dipengaruhi oleh asupan vitamin D3. Kalau kualitas, faktornya banyak ya. Karena di sini tidak ada yang langsung kualitas nih. Kita yang terukur dulu. Kalau kualitas kan dia kualitatif ya, tak terukur. Nanti bisa ragu-ragu. Kita lihat yang nomor 5 coba. Nah, dia bilang apa nomor 5? Waktu likuifaksi semen, yang kekentalan semen tadi, pada kelompok yang cukup asupan vitamin D3 lebih lama dan berbeda signifikan dibandingkan kelompok yang kekurangan vitamin D. Kita lihat di sana. Saya ulangi apa yang dia bilang. Waktu likuifaksi semen pada kelompok yang cukup asupan vitamin D3, yang cukup ya, berarti yang mana? Yang warna biru ya. Lebih lama dan berbeda signifikan. Dia bilang signifikan berbedanya dibanding kelompok yang defisiensi. Kita lihat tadi di masalah likuifaksi di mana? Nih. Nah, apa di sini buat? Tidak signifikan, NS. Berarti salah kan? Dia bilang ini signifikan, padahal antara yang cukup yang biru dan yang kekurangan ini tidak signifikan, NS dia. Artinya tidak signifikan. Sementara kawan tuh bilang tadi yang nomor 5 berbeda signifikan, maka dia keliru. Yang 5 salah. Nah, maka C bukan, D bukan. Nah, kira-kira tinggal A atau B nih. A atau B, 3 udah ada, ya. Kita tinggal periksa di sini 1 udah pasti benar, karena dua-duanya ada kan. Yang beda antara A sama B apa? 4 dan 2. 2. Yuk kita lihat 2. Jika seseorang kekurangan vitamin D3, yang merah ya, maka volume semen dan kekentalan semen, ya volume semen dan kekentalan semen orang tersebut akan menurun signifikan. Kita lihat volumenya dulu. Volumenya betul nggak menurun signifikan? Volume. Cari. Volume. Nih. Tidak signifikan. Ya kan? Volumenya NS. Tidak signifikan. Berarti yang nomor 2 ini salah. Maka jawabannya mana? BB. 1, 3, dan 4. Jelas? Jelas, Pak. 2 menit ya, saya mau ngambil minum. Haus nih, ngoceh terus. Baik, kita lanjutkan. Jadi begitulah. Ya, jadi saya tidak ingin memberi jawaban atau karena sekarang kita sudah dekat nih, pertempuran sudah dekat. Yang paling punya persiapan matang itu yang akan menang. Matang dalam hal penguasaan materi. Yang kedua, kecerdikan dalam memilih dari 4 pilihan jawaban yang diberikan. Maka paling mudah kalau saya pakai rumus
Kita cari dulu yang mana yang salah, langsung kita blacklist yang dua. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 itu baca cepat saja, mana yang keliru, ambil ya, kemudian kita bisa langsung memblacklist. Bahkan kadang-kadang bisa langsung dapat jawabannya. Misalnya BCD ada nomor ini misalnya. Salah satu ini jawab terus, nggak usah dicari satu persatu, ya waktunya habis karena kita bukan lomba pintar-pintaran di sini, kita lomba siapa yang skor tertinggi nantinya kan, skor itulah yang menentukan dia menang atau tidak. Jadi perhatikan juga waktunya. Kalau sedang belajar seperti ini ya nggak masalah, kita pelan-pelan kan belajar. Kalau kompetisi kita harus benar-benar memperhitungkan waktu dari seterusnya dan seterusnya. Next, nomor 3. Saya mau dengar suara Azra lah. Azra Windia Girzana. Boleh bantu dibaca soalnya, Azra? Nomor 3. Salah satu kelenjar yang terdapat dalam tubuh adalah pankreas. Pankreas berperan sebagai kelenjar eksokrin dan endokrin. Berikut ini merupakan gambar struktur pankreas. Oke, betul. Terima kasih Azra. Kompetensi pertama yang harus dimiliki adalah Anda harus paham dulu apa itu kelenjar eksokrin dan endokrin. Oke, dengarkan. Pankreas itu mengapa disebut sebagai kelenjar eksokrin dan endokrin? Karena ini. Nah, saya mundur sedikit ya tentang kelenjar dulu. Jadi adik-adik, kelenjar itu bisa berupa sel, bisa berupa jaringan, bisa berupa organ yang mensekresikan sesuatu, melepaskan sesuatu. Apakah getah, apakah cairan, namanya apakah lagi. Nah, substrat apalah, apakah bilang enzim, apakah hormon itu namanya. Kelenjar itu dia wajib melepaskan sesuatu zat, gitu ya. Nah, pankreas dia dapat kehormatan disebut sebagai kelenjar eksokrin dan endokrin adalah karena dia menghasilkan hormon dan enzim. Yang dimaksud dengan kelenjar eksokrin adalah kelenjar yang dia punya apa ya? Yang zatnya itu nanti yang dihasilkan itu dia punya saluran keluar. Maka contoh dari produk kelenjar eksokrin itu produknya apa? Enzim. Enzim itu biasanya nanti masuknya kalau dalam pencernaan itu masuk ke kayak ya, seperti enzim pencernaan lah. Kan dia punya saluran. Misalnya nih si pankreas masuknya kemana? Ke usus 12 jari. Terus turun sampai ke anus. Ada jalan keluarnya dia. Itu namanya eksokrin. Maka cara mudah untuk menghafal kelenjar eksokrin itu contohnya apa? Enzim. Itu aja. Kemudian untuk mati lampu di sini kayaknya.